Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang termokimia. Kalau yang sebelumnya kita lebih banyak membahas tentang stoikiometri, misalnya A plus B hasilnya adalah C. Di situ kita membahas seberapa banyak A yang bereaksi dengan B. Kemudian berapa banyak zat C yang dihasilkan. Namun kali ini kita tidak melihat jumlah dari masing-masing zat tersebut. Yang kita lihat adalah seberapa banyak energi yang dihasilkan dari sebuah reaksi. Jika A bereaksi dengan B untuk menghasilkan C, maka nanti setelah bereaksi kita akan dapatkan dua kemungkinan. Apakah nanti suhunya meningkat atau malah suhunya turun. Nah, inilah yang akan kita pelajari di dalam termokimia. Jadi dalam arti kata, apa itu termokimia? Termokimia itu adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan energi atau kalor pada suatu reaksi kimia. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah ketika kita melakukan aktivitas. Ketika kita melakukan olahraga, apa yang terjadi? Tentu kita bisa melakukan aktivitas olahraga ini karena kita memiliki energi. Jelas ketika kita sakit atau tidak punya energi, maka kita tidak bisa melakukan aktivitas olahraga. Dan biasanya ketika kita melakukan olahraga nanti akan menghasilkan keringat. Suhu tubuh juga meningkat. Nah, itu adalah salah satu indikator bahwa kita mengeluarkan sejumlah energi. Dan tentunya nanti setelah kita melakukan olahraga, kita harus memberikan asupan energi kembali. Kalau kita tentu energinya adalah dari makanan. Makanan itulah yang nanti akan kita rubah menjadi energi. Jadi jelas bahwa termokimia erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adalah energi dan entalpi. Pertama yang kita bahas tentang hukum kekekalan energi. Seperti yang kita tahu bahwa ada yang disebut dengan hukum kekekalan energi, yang berarti bahwa energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Tetapi energi itu hanya berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Apa contoh dari energi? Energi kimia, misalnya energi listrik, energi panas, energi bunyi, dan lain-lain. Nah, tadi kita sebutkan bahwa dia bisa berubah bentuk. Contohnya apa? Nah, misalnya dari energi kimia menjadi energi listrik. Nah, kelak ini kita akan pelajari pada apa yang disebut dengan elektrokimia. Nanti pada elektrokimia kita akan membahas tentang baik itu perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik, atau malah sebaliknya dari energi listrik menjadi energi kimia. Secara umum, energi itu ada dua. Ada yang disebut dengan energi kinetik. Kemudian ada yang disebut dengan energi potensial. Energi kinetik besarnya ditentukan oleh massa dan kecepatan. Berarti dengan demikian, energi kinetik makin besar apabila kecepatannya juga semakin besar. Berarti energi kinetik ini ditunjukkan oleh kecepatannya. Benda yang bergerak cepat maka energinya juga akan lebih besar dibandingkan dengan benda yang lebih lambat. Sedangkan energi potensial, secara umum energi potensial itu adalah energi akibat dari posisinya. Jadi kalau kita lihat
salah satu energi potensial kan energi potensial gravitasi. Apabila jaraknya makin besar, maka energi potensial juga makin besar. Nah, di sini juga akan bisa terjadi perubahan misalnya dari energi potensial menjadi energi kinetik. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah pada air terjun. Air terjun itu dengan ketinggian tertentu, maka dia mempunyai energi potensial dalam jumlah tertentu. Kemudian air terjun ini ya digunakan untuk memutar turbin. Akibatnya nanti turbinnya akan bergerak. Setelah turbinnya bergerak, nah nanti itu akan bisa dirubah menjadi energi listrik. Jadi dalam arti kata, berarti sudah terjadi perubahan dari bentuk energi yang satu menjadi energi yang lainnya. Dalam hal ini kita bisa menghasilkan listrik. Berikutnya adalah entalpi dan perubahan energi. Kalor itu adalah energi yang ditransfer dari sistem ke lingkungan. Kemudian kalor yang dimiliki oleh suatu zat itu dinyatakan dengan istilah entalpi, atau simbolnya adalah H. Entalpi tidak bisa diukur. Yang diukur itu hanyalah perubahannya. Jadi kalau kita lihat di sini, perubahan entalpi itu artinya adalah entalpi akhir dikurangi dengan entalpi awal. Perubahan entalpi inilah nanti akan kita cari atau hitung dalam sebuah reaksi kimia. Sistem dan lingkungan. Apa yang maksud dengan sistem? Nah, sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam perubahan energi. Jadi kalau kita perhatikan, apabila ini ada sebuah bejana, maka apa yang disebut dengan sistem? Sistem di sini adalah yang menjadi pusat perhatian. Apa yang kita reaksikan? Apa isi dari bejana ini? Nah, ini yang jadi pusat perhatian kita. Ya. Dan inilah yang disebut dengan sistem. Kemudian apa yang disebut dengan lingkungan? Lingkungan itu adalah bagian dari luar dari sistem yang berinteraksi dengan sistem tersebut. Jadi kalau kita gambarkan, apa ada yang di sini, yang di luar sini, ya. Nah, itu termasuk pada lingkungan. Kemudian, sistem dan lingkungan ini kita bisa bedakan menjadi 3. Yang pertama adalah sistem yang terbuka. Yang kedua adalah sistem yang tertutup. Dan yang ketiga adalah sistem yang terisolasi. Bagaimana membedakan di antara ketiganya? Yang pertama adalah sistem dalam keadaan terbuka. Kalau dalam keadaan terbuka, nah ini dalam keadaan terbuka. Artinya kalau dia dalam keadaan terbuka, sama halnya ketika kita tahu bahwa wadah itu terbuka, berarti kita bisa menambahkan masanya. Jadi dalam arti kata di sini, kalau di sini berarti bisa ditambahkan. Isinya ini bisa ditambahkan. Kemudian juga kalau seperti ini, ya, maka energinya juga bisa dikeluarkan dari wadah ini. Contoh misalnya kalau kita ngisi air di dalam gelas, maka airnya itu bisa kita tambahkan. Air yang sama juga bisa kita kurangi dengan cara meminum misalnya. Kalau awalnya air ini adalah kita taruh di sini dalam keadaan panas, energinya bisa berpindah lama-kelamaan menjadi dingin. Nah, itu yang disebut dengan sistem terbuka. Bagaimana halnya dengan yang kedua? Sistem dalam keadaan tertutup. Di wadah yang sama, misalnya ini wadahnya.
Kalau tadi ini dalam keadaan terbuka, tentu ini dalam keadaan tertutup. Nah, dalam keadaan tertutup bisa nggak kita mengambil isinya? Kalau ada isinya di sini, tentu di sini tidak akan mungkin terjadi pertukaran atau perpindahan dari isinya. Dalam hal ini adalah zat yang di dalam ini. Atau secara umum masanya tidak mungkin berpindah dari wadah ini karena dia ditutup. Bagaimana dengan energinya? Nah, energinya masih bisa berpindah. Contoh, ada sebuah wadah, mungkin minuman dalam botol, di mana botol itu ditutup. Bisa nggak kita memindahkan masanya? Tentu tidak. Jadi dengan demikian, kita tidak bisa memindahkan masanya. Tetapi dalam hal ini, energinya bisa nggak berpindah? Nah, di sini energinya bisa berpindah. Kalau awalnya mungkin ini di botol, wadahnya panas, berarti dia bisa, panasnya itu bisa keluar. Berarti di sini akan terjadi perpindahan energi. Dengan demikian, sistem tertutup di sini, ini akan terjadi adalah masanya atau zat yang ada di dalam tidak bisa berpindah, sedangkan energinya bisa berpindah. Yang ketiga, yang disebut dengan sistem yang terisolasi. Terisolasi mungkin umpamakan dengan sebuah termos yang ideal. Karena termos yang ideal, dimana di sini nanti kan kita mungkin berikan lapisan, kalau namanya termos ya. Mana lapisan ini agar apa? Energinya itu tidak bisa keluar. Kira-kira begitu. Jadi pada sistem terisolasi, zat yang ada di sini tidak bisa keluar. Energinya juga tidak bisa keluar juga. Berarti dalam hal ini, maka pada sistem yang terisolasi tidak akan bisa terjadi perpindahan baik itu energi maupun massa atau zat-zat yang ada di sini. Jadi kesimpulan kita adalah ada 3 sistem. Pertama adalah terbuka, di mana keadaan terbuka ini baik massa maupun energi bisa berpindah. Sedangkan yang kedua adalah sistem yang tertutup. Di sini yang berpindah itu hanya energi saja. Massa, karena dia ditutup maka massa tidak akan bisa berpindah. Sedangkan yang ketiga adalah sistem yang terisolasi, di mana baik massa maupun energi tidak bisa berpindah. Reaksi eksoterm dan endoterm. Berdasarkan perpindahan kalori yang terjadi, ini dapat dibedakan menjadi 2. Yaitu yang pertama adalah reaksi eksoterm. Apa itu reaksi eksoterm? Ini adalah reaksi yang membebaskan sejumlah kalor dari sistem ke lingkungan. Kalau kita gambar, ini adalah sistem, yang ini adalah tentu adalah lingkungan. Nah, pada peristiwa eksoterm itu terjadi perpindahan energi atau perpindahan kalor dari sistem menuju lingkungan. Ya, lingkungannya. Karena seperti yang kita tahu bahwa lingkungan itu adalah berada di luar sistem. Apa akibatnya? Karena sistem melepaskan kalor, maka entalpi sistem di akhir itu akan lebih kecil dibandingkan dengan entalpi sistem di awal. Jadi berarti perubahan entalpinya seperti yang kita tahu ini adalah entalpi akhir kurang entalpi awal. Karena tadi kita udah sampaikan bahwa di sistem ini dia melepaskan kalor. Kalau dia melepaskan kalor, maka entalpi yang di sistem
itu akan semakin kecil dibandingkan dengan entalpi di awal. Sehingga dengan demikian nanti harga delta H-nya karena di akhir ini lebih kecil dibandingkan di awal, tentu dia akan berharga negatif. Jadi pada reaksi exotherm, perubahan entalpinya ditandai dengan harga yang negatif. Yang kedua adalah reaksi endotherm. Apa itu reaksi endotherm? Reaksi endotherm itu adalah reaksi kimia yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Nanti dicirikan oleh temperatur lingkungan yang turun. Kalau ini diumpamakan, yang di dalam ini adalah sistem. Ini di sini di luarnya adalah lingkungan. Seperti yang kita jelaskan tadi, berarti kalor itu akan diserap dari lingkungan ke sistem. Ini kalornya. Berarti dengan diserapnya kalor oleh sistem, maka entalpinya tentu yang setelah bereaksi itu akan lebih tinggi. Dengan demikian maka perubahan entalpi, ya, kita tulis dulu, entalpi akhir kurang entalpi awal. Karena jelas di sini bahwa sistem ini kan dia menyerap kalor. Berarti dengan demikian maka entalpi di akhir itu akan lebih besar. Entalpi akhir akan lebih besar dibandingkan dengan entalpi awal. Dengan demikian maka perubahan entalpi berharga positif. Contoh, kalau kita menambahkan di sini adalah air, kemudian kita larutkan urea, maka apa yang terjadi? Maka nanti sistem di sini dia akan menyerap kalor. Salah satu buktinya nanti adalah di bagian bejananya ini, temperaturnya kalau kita ukur, maka temperaturnya akan turun. Jadi pada reaksi endotherm ini ditandai dengan harga perubahan entalpinya adalah positif. Berikut adalah persamaan termokimia. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tulislah persamaan reaksi lengkap dengan menuliskan koefisien dan fasenya. Kita lihat contoh. Kalau kita perhatikan koefisiennya di sini sudah ada. Kebetulan C-nya 1, oksigen juga 1, CO juga 2 adalah 1. Tapi kita belum menulis fasenya. Maka kita harus menulis fasenya. Dalam hal ini, karbon fasenya adalah padat, oksigen itu adalah gas, dan CO2 adalah gas. Berarti kita sudah menulis dengan benar koefisien dan fasenya. Kemudian baru kita tulis perubahan entalpi. Perubahan entalpi ini sudah ada datanya. Kalau untuk reaksi pembentukan CO2 ini, delta H-nya adalah min 394 kilojoule. Jadi, dalam persamaan termokimia, di samping kita menulis reaksinya secara benar, dalam hal ini koefisiennya benar, ya. Kemudian kita tulis fasanya, dan jangan lupa
kita tulis perubahan entalpinya. Untuk contoh ini harganya adalah minus atau reaksinya adalah eksoterm. Tetapi untuk kasus yang lain bisa juga delta H-nya adalah positif atau endoterm. Yang kedua, jika persamaan termokimia itu dibalik, artinya adalah produknya jadi reaktan, reaktannya menjadi produk. Maka harga nilai dari delta H-nya itu tetap, tetapi tandanya berubah. Contoh, reaksi sebelumnya kita sudah tahu. Ini reaksi contoh sebelumnya, karbon direaksikan dengan oksigen, hasilnya CO2, delta H-nya adalah minus 394 kJ. Nah, jika persamaan termokimia ini dibalik dalam arti kata penguraian CO2, sini berarti yang produk jadi reaktan, yang reaktan kita rubah menjadi produk. Jadi di sini CO2 jadi produk, di sini jadi reaktan, sementara reaktan di sini jadi produk. Maka harga delta H-nya adalah lawan dari yang sebelumnya. Kalau ini adalah minus 394 kJ, berarti ini akan berharga plus 394 kJ. Demikian juga untuk reaksi-reaksi yang lainnya. Yang berikutnya, jika kedua ruas dikalikan dengan faktor N, maka delta H juga berubah dengan mengalikan dengan faktor N tersebut. Contoh, yang tadi saja. Karbon ditambah oksigen, sini adalah CO2. Nah, yang dimaksud dengan faktor pengali N, misalnya ini persamaannya kita kalikan 2. Maka hasil reaksi atau delta H-nya juga dikali 2. Berarti dalam hal ini, kalau ini kita kali 2, baik itu reaktan maupun hasilnya, berarti dua dikali min 394, berarti min 788 kilojoule. Jadi dalam hal ini kita ingatkan lagi bahwa jika dikali dengan faktor N, dalam hal ini kali 2, berarti semua koefisien yang kita kali 2, 2 kali 1 tetap 2, 2 kali 1 tetap 2. Di sini juga 2 kali 1 dan 2. Delta H-nya pun juga kita kalikan dengan 2. Dalam hal ini 2 kali minus 394. Sehingga hasilnya adalah min 788 kJ. Berikutnya adalah perubahan entalpi standar. Perubahan entalpi standar itu disimbolkan dengan delta H0. Jadi di sini ada delta H0. Nah, keadaan standar suatu zat padat atau cair itu adalah keadaan unsur ataupun senyawa pada tekanan 1 atm dan suhu 298 Kelvin. Ada 3 entalpi perubahan standar. Yang pertama adalah
entalpi pembentukan standar dengan simbol delta HF0. Yang kedua adalah entalpi penguraian standar. Sini simbolnya adalah delta H D0. Dan yang ketiga adalah entalpi pembakaran standar delta H C0. Untuk selanjutnya kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan standar. Kita disimbolkan dengan delta HF0. Ini adalah perubahan entalpi reaksi yang dihasilkan pada pembentukan 1 mol senyawa. Perhatikan, pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Kita cermati contoh yang sebelumnya. Nah, ini C ditambah O2, hasilnya adalah CO2. Delta H-nya adalah minus 394. Nah, apakah ini bisa kita golongkan sebagai entalpi pembentukan standar? Kita perhatikan, ya. Nah, di sini jelas bahwa pembentukan 1 mol senyawa, ini jelas 1 mol dari unsur-unsurnya. Ini juga unsur, ini juga unsur. Berarti ini dalam arti kata bahwa delta H yang dimaksud di sini bisa juga kita katakan sebagai delta H pembentukan atau HF0. Sekarang kita lihat yang berikut. Di sini reaksinya adalah 2C ditambah dengan 2O2, hasilnya adalah 2CO2. Apakah ini juga bisa kita katakan sebagai delta H pembentukan standar? Kita cek satu persatu. Tadi disampaikan bahwa pembentukan harus 1 mol. Di sini berapa mol? 2. Berarti tidak sesuai dengan aturannya. Belum lagi kalau kita lihat lagi ke sininya. Berarti dengan demikian, ini bisakah kita golongkan sebagai entalpi pembentukan standar? Jelas bukan. Atau yang berikut. CO2 gas turun menjadi C dan O2. Bisakah kita sampaikan bahwa atau kita golongkan ini sebagai entalpi pembentukan standar? Kita cek lebih dahulu. Karbon di sini, ya, dan O2. Berarti ini bukan pembentukan 1 mol, karena kalau pembentukan berarti ini senyawanya di sini, ya. Tapi ini adalah unsur. Dalam arti kata bahwa ini juga kita tidak bisa golongkan sebagai entalpi pembentukan standar. Sekarang kita lihat yang berikut. 3CO2 gas tambah 4 dan 2O gas, hasilnya adalah C38O tambah dengan 7O2. Nah, bisakah ini kita sampaikan bahwa ini adalah entalpi pembentukan standar? Kita lihat, ya. Pertama, pembentukan 1 mol. Ini memang 1 mol. Tetapi yang terbentuk itu tidak hanya C38, tetapi juga ada O2. Itu salahnya. Berarti tidak memenuhi.
Yang kedua, dari unsur-unsurnya. Jelas bahwa kalau di sini, ya, ini adalah CO2, ini adalah merupakan molekul, H2O juga merupakan molekul. Maka kesimpulannya adalah harga yang hitung, bukan entalpi pembentukan standar. Kita perhatikan contoh. Pada pembentukan 1 gram NaCl dibebaskan 7,024 kilojoule. Hitung delta H pembentukan dari NaCl. Diketahui MR-nya adalah 58,5. Dari soal kita ketahui bahwa pembentukan 1 gram NaCl itu dibebaskan 7,04. Berarti delta H-nya kalau dibebaskan berarti berharga negatif. Ini adalah untuk setiap gram atau per gram. Jadi untuk setiap mol berarti delta H pembentukan standarnya. Kalau ini adalah tiap gram, dimin 7,024 kilojoule per gram, tentu dikali dengan 1 molnya itu adalah berarti 58,5 gram per mol. Sehingga kita lihat di sini, ini gram, ini juga gram. Satuannya akan menjadi kilojoule per mol. Kilojoule per mol. Hasilnya adalah min 410,9 kilojoule per mol. Jadi kita bisa lihat di sini entalpi pembentukan dari NaCl itu adalah seharga minus 410,9 kilojoule per mol. Kemudian kita tulis reaksinya. Bagaimana reaksinya? Nah, kita tahu bahwa reaksinya ini kan menghasilkan NaCl. Kemudian kita sampaikan sebelumnya bahwa entalpi pembentukan itu adalah pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Jadi dalam hal ini tentu dari Na ditambah dengan Cl. Dan kalau kita perhatikan di sini, Cl-nya karena hanya ada 1. Di sini juga ada 1. Baru kita tambahkan dengan delta H pembentukan standarnya. Yang sudah kita hitung tadi, min 410,9 kilojoule per mol. Demikian cara menghitung entalpi pembentukan standar. Jika diketahui per gramnya sudah diketahui, berarti kita tinggal kali dengan MR-nya. Berikutnya adalah entalpi penguraian standar. Delta HD0. Apa itu entalpi penguraian standar? Nah, entalpi penguraian standar ini adalah perubahan entalpi penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Jadi kalau kita lihat lagi definisinya, berarti ini adalah kebalikan dari entalpi pembentukan standar. Contoh,
Kalau contoh yang sebelumnya, karbon ditambah dengan oksigen menghasilkan 1 mol CO2 dari unsur-unsurnya. Ini adalah entalpi pembentukan standar. Berarti dengan demikian, kalau kita ingin merubah menjadi entalpi penguraian standar, maka reaksi ini tentu menjadi penguraian CO2. CO2 terurai menjadi karbon dan oksigen, maka ini merupakan delta H penguraian standar. Kalau harganya adalah, karena ini reaksinya ini dibalik, maka tentu harganya adalah plus 394 kilojoule. Kesimpulan kita adalah bahwa entalpi penguraian standar itu berkebalikan dengan entalpi penguraian standar. Nah, kalau kita lihat yang berikut, 2 mol CO2 terurai menjadi 2 mol C dan 2 mol O2. Apakah ini bisa kita golongkan sebagai entalpi penguraian standar? Maka syaratnya tadi adalah harus penguraiannya adalah 1 mol. Sementara kalau di sini 2 mol. Berarti ini bukan entalpi penguraian standar. Kita lihat contoh. Diketahui bahwa entalpi pembentukan dari H2O itu adalah min 286 kJ per mol. Berapakah kalori yang dibutuhkan untuk menguraikan 9 gram H2O? Di sini diketahui bahwa entalpi pembentukan dari H2O. Berarti kita bisa menghitung dari sini delta H penguraian standar dari H2O. Yang harganya adalah tentu berkebalikan dengan entalpi pembentukan standar. Berarti harganya nanti adalah plus 286 kJ per mol. Sekarang yang ditanya adalah kalori yang diperlukan untuk menguraikan 9 gram H2O. Berarti ini kan 9 gram bukan 1 mol. Maka kita hitung berapa kalori yang diperlukan. Tentu kita hitung dulu 9 gram itu berapa mol? Berarti mol H2O. Ini adalah 9 gram dibagi dengan MR-nya sudah diketahui, ini 18, berarti dibagi dengan 18 gram per mol. Sama dengan 0,5 mol. Maka kalau kita hitung di sini berarti delta H nya ya sekarang adalah tentu akan menjadi 286 kJ per mol dikali dengan 0,5 mol. Berarti kita dapatkan tinggal bagi 2, berarti plus 143 kJ. Maka dengan demikian, berarti kalori yang dibutuhkan untuk menguraikan 9 gram H2O adalah 143 kJ. Yang berikutnya adalah perubahan entalpi pembakaran standar. Simbolnya adalah delta HC0. Apa itu perubahan entalpi pembakaran standar? Adalah perubahan entalpi yang dihasilkan dari pembakaran sempurna 1 mol zat pada keadaan standar. Di sini 1 mol zat bisa berupa senyawa dan bisa berupa unsur.
Contoh, kita setarakan 2 kiri 6 berarti kali 3, O nya kali 3. Nah, kalau kita lihat contoh sini, C2H5OH dibakar dengan oksigen. Nah, inti di sini adalah pembakarannya adalah mesti 1 mol. Karena di sini sudah 1 mol C2H5OH, nah dia direaksikan dengan O2, maka bisa kita katakan bahwa ini adalah entalpi pembakaran standar dari C2H5OH yang harganya adalah minus 1350 kilojoule. Dan contoh yang tadi yang kita sudah lihat sebelumnya seperti ini, seperti yang sebelumnya. Apakah ini juga bisa kita golongkan sebagai entalpi pembentukan standar? Pembentukan standar, ya, karena dia 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Apakah ini juga kita bisa golongkan sebagai entalpi pembakaran standar? Nah, kalau kita lihat yang dibakar itu adalah karbon dan jumlahnya adalah 1 mol, maka ini juga kita bisa golongkan sebagai entalpi pembakaran standar. Contoh, pembakaran bensin itu adalah eksoterm, berarti delta H-nya adalah negatif. Jika dianggap bahwa bensin itu hanya terdiri dari isooktanat C8H18, karena memang sesungguhnya bensin itu tidak hanya terdiri dari isooktanat saja. Ini dianggap bahwa hanya terdiri dari isooktanat C8H18. Tentukan kalori yang dibebaskan pada pembakaran 1 liter bensin. Ingat di sini adalah 1 liter bensin. Diketahui bahwa entalpi pembakaran untuk C8H18 itu adalah minus 5460 kilojoule per mol. Diketahui di sini massa jenis dari bensin itu adalah 0,7 kg per mol dan MR-nya adalah 114. Jadi kalau kita lihat di sini, kita hitung dulu berapa massa dari C4H8. Kita hitung berarti massanya. Kita hitung dulu massa dari C8H18. Tentu di sini adalah rho-nya diketahui 0,7 kg per liter. Kemudian volumenya diketahui 1 liter. Sehingga kita dapatkan di sini adalah 0,7 kg atau 700 gram. Berarti massa dari bensin yang 1 liter itu adalah massanya 700 gram. Kemudian yang 700 gram ini kita hitung molnya dulu. Ya. Di mol dari C8H18 tentu adalah 700 dibagi dengan 114 gram per mol. Sama dengan 6,14 mol. Nah, tadi dikatakan
bahwa tentukan kalori yang dibebaskan 1 liter ini. Kalau tadi dikatakan kalori pembakaran 1 mol itu adalah 5.460 kilojoule per mol, maka sekarang berarti kalori yang dibebaskan itu adalah tentu min 5.460. Ini adalah untuk 1 mol. Karena sekarang itu dia ada 6,14 mol, sehingga kita dapatkan harganya dengan satuan kilojoule. Dan di sini kita dapatkan hasilnya adalah minus 33.524 kilojoule. Berarti dengan demikian, untuk pembakaran 1 liter bensin nanti dibebaskan energi sebesar 33.524 kilojoule. Latihan, tulis persamaan termokimianya. Yang pertama adalah pembentukan CH3COH dari unsur-unsurnya. Jika diketahui delta H pembentukan dari CH3COH itu adalah minus 467 kilojoule per mol. Yang kedua, penguraian amonium nitrat menjadi unsur-unsurnya. Jika diketahui bahwa delta H pembentukan dari amonium nitrat itu adalah minus 365,6 kilojoule per mol. Dan yang ketiga adalah pembakaran sempurna dari C2H6. Jika diketahui delta H pembakaran dari C2H6 itu adalah minus 1560 kilojoule. Yang kedua, diketahui delta HF0 dari gas asetilen atau C2H2 itu adalah 226,7 kilojoule per mol. Tentukan perubahan entalpi pada pembentukan 13 gram asetilen. Yang ketiga, pada pembakaran 1 gram C2H5OH, dia akan membentuk nanti CO2 dan H2O, dibebaskan 29,27 kilojoule. Tulis persamaan termokimia pembakaran etanol. Yang keempat, entalpi pembentukan NH3 adalah min 46 kJ per mol. Berapa kilojoule yang diperlukan untuk menguraikan 1 gram NH3 menjadi gas hidrogen dan nitrogen. Demikian materi kali ini. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.